Di video kali ini kita akan lebih bahas spesifik ya mengenai bisnisnya Fore dari kacamata value investor. Jadi kalau kita dengar Fore atau perusahaan-perusahaan yang awalnya di-lead oleh venture capital, kan ada termsnya mereka ya biasanya kalau after IPO tuh ngomong exit. Nah udah pasti kita harus hati-hati dong. Sebenarnya good ya, secara bisnisnya ekspansinya banyak sekali dan dia bisa nge-tap ke hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan sama kopi kekinian yang lain-lainnya. Untuk menjustify membeli sebuah perusahaan yang value-nya setinggi itu harus perusahaan yang benar-benar market leader, punya mod yang besar. Untuk mod saya rada ragu sebenarnya. Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think cuma dengan biaya 4,5 juta rupiah. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin join sekarang, karena link pre-order ini akan kita tutup pada tanggal 30 April 2025. So I'll see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah di video kali ini kita ingin bahas satu perusahaan yang unik nih sebenarnya. Yaitu teman-teman yang suka minum kopi pasti pada tahu kita ingin bahas IPO-nya Fore. Fore ini kan baru mau IPO. Dimana teman-teman kalau memang tertarik sama sahamnya itu di akhir Maret sampai awal April ini bisa beli ya. Lalu akan listing di tanggal 11 April. Nah di video kali ini kita akan lebih bahas spesifik ya mengenai bisnisnya Fore dari kacamata value investor. Ya, gimana kita ngelihatnya, apa yang kita harus kontrol, apa yang harus kita cek lebih dalam, dan seterusnya. Nah pertama-tama Kosum, kalau kita mau ngelihat bisnis baru mau IPO nih, dimana I think teman-teman pada tahu ya, Fore ini kan banyak diinvest sama venture capital. Ya, first things first, apa yang Kosum sendiri bakal ngelihat dari IPO-nya Fore ini? Oke, kalau saya sendiri ya, kalau kita melihat saham yang IPO, saya suka pertama-tama lihat ini IPO-nya ini primary or secondary. Mungkin buat teman-teman yang belum paham primary or secondary, jadi gini kan IPO itu kan artinya dia menjual sebagian persentase sahamnya untuk publik. Nah, cuma cara memperjualkannya ini bisa terbitin baru atau dia menjual dari investor lamanya. Nah, kalau primary itu dia terbitin baru, secondary dia jual dari investor lamanya. Nah, kalau kita dengar Fore atau perusahaan-perusahaan yang awalnya di-lead oleh venture capital, kan ada termsnya mereka ya biasanya kalau after IPO tuh ngomong exit. Nah, udah pasti kita harus hati-hati dong. Awalnya kan kita pengennya jadi investor. Yeah. Kalau kita cuma menerima exitan dari investor sebelumnya, ini hati-hati. Yeah. Nah, tentu saya lihat itunya dulu. Tentu setelah dari situ baru kita lihat valuasi berapa. Kalau misalnya kita lihat Fore ya, dia kan mau raising about 380 miliar untuk mendapatkan 21%. Jadi valuasinya kurang lebih 1,8 triliun. Okay. Nah, itu kira-kira kurang lebih PE 32 kali. Menurut saya sih cukup tinggi ya. Karena PE 32 kali bisa dapat perusahaan di publik banyak macam, banyak pilihan. Cuma kita kan mau bahas tentang bisnisnya itu sendiri. Kita nggak mau bilang ini murah atau enggak, tapi kita lebih pengen ke bisnisnya satu-satu. Setelah kita udah lihat ya primary or secondary-nya, terus habis itu kita lihat secara pembandingnya terhadap perusahaan yang lain. Misalnya kita tahu nih, kalau teman-teman tahu Starbucks gitu ya, yang mungkin kompetitornya head to head, itu ada namanya di MAPB. Nah itu kurang lebih kalau kita mau beli 100% atau kita sebutnya market cap ya, itu kurang lebih 2,5 triliun. Beda tipis dong. Beda tipis, yang dimana revenue-nya itu bisa ngasilin 3 triliun. Kalau Fore itu sendiri revenue ya, top line itu 1 triliun. Market cap-nya 1,8. Berarti omsetnya 3 kali lipat lebih gede si Starbucks MAPB, tapi valuasinya beti-beti. Ya, valuasinya beti-beti. Nanti ya teman-teman justify sendiri lah. Cuma untuk teman-teman bandingin. Karena kan sebagai investor kita misalnya dipaksa invest di kopi. Mau pilih kopi yang mana? Kopi bule atau kopi lokal? Atau ada satu lagi, kopi yang sempat dapat valuasi 1 bilion atau 15 triliun, kopi kenangan. Wah, itu beda lagi ya, belum IPO soalnya. Tapi anyway, hal-hal yang kayak gini kan kita sebagai value investor bandingin. Karena kan kita membeli sesuatu kan kita laying out cash today ya. Yes. Kita kasih ke bisnisnya, apakah nanti dia bisa membalikinnya kita berapa lama, berapa tahun. Jadi kalau kita lihat dari sini, I think Fore itu
sebenarnya good ya, secara bisnisnya ekspansinya banyak sekali dan dia bisa nge-tap ke hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan sama kopi kekinian yang lain-lainnya. Gimana? Misalnya kayak Janji Jiwa, kopi kenangan. Mereka tuh sebenarnya ngincarnya ke arah Starbucks. Dan kalau kita tahu ya, sejak Israel lawan Palestina, banyak boykot. Di situ kan sebenarnya banyak boykot. Jadi boykot ini akan hit ke Starbucks, KFC kena, Pizza Hut juga kena. Nah itu penjualannya itu larinya ke Fore, karena Fore ini tidak bermain di mass market kayak kopi kenangan dan Janji Jiwa. Dia bermainnya sebenarnya hampir mau setara dengan Starbucks, lebih eksklusif, tapi lebih murah. Harga tetap lebih murah biar orang tertarik nongkrongnya ke Fore, dan itu berhasil. Nah karena di kacamata saya gini, kalau kita bisnis food and beverage gitu ya, ada 3 tipe. Pertama secara lifestyle, yang ada kafe-kafe. Yang kedua bottle, yang mungkin kalau sekarang kayak Coca-Cola, Starbucks tuh juga ada botolan ya gitu ya. Terus habis itu yang sasetan tuh kayak Nescafe, terus mungkin juga kayak Lipton Ice Tea. Nah memang di Indonesia ini bermainnya kan banyak kan di kafe, karena mungkin orang Indonesia demen nongkrong. Sedangkan kalau yang botol dan saset itu banyak kan tetap masih luar negeri ya. Tapi sebenarnya kalau pikir-pikir botol sama saset malah yang gede nggak sih, Gus? Iya, sebenarnya lebih gede. Botol untuk di Indonesia teh yang nomor 1. Teh. Iya, kalau you name it lah, banyak banget. Teh Javana, teh botol, teh kotak. Itu banyak banget itu, dan itu orang udah tahu itu pasarnya seksi. Dan di investnya kan bukan main-main sama Unilever. Sariwangi aja punya Unilever. Jadi memang dia tahu itu pasar lebih gede, bisa mass market, makanya para investor itu lebih pengennya mainnya di lifestyle buat tandingin si asing inilah, si Starbucks gitu. Nanti kita bahas juga ada mulai mau tandingin di level teh. Cake ya kan? Baru masuk. Karena mau ada emiten yang ngambil. Nah itu juga seru. Different video nanti kita bahas. Video ya. Oke. Nah kalau kita baca lagi breakdown dari Fore, kebetulan dulu saya punya toko boba lah. Toko boba nomor 1 di Taiwan lah. Nomor 1 di Taiwan. Franchise saya menjaga 1 franchise di kota Casablanca. Jadi kalau Fore ini katanya di prospektusnya untuk buka 1 store itu kurang lebih 2 miliar. Ya. Nah itu menurut saya fair. Benar. Fair. Kurang lebih segitu 2 miliar. Karena kalau kita lihat Fore kan dia bukan sebilik di full court gitu kan, dia bentuknya ada mejanya gitu loh, jadi ada tempat nongkrong ya, dan menurut saya 2 miliar itu cukup fair. Jadi menurut saya itu sesuai. Nah cuma yang jadi permasalahan itu kalau kita lihat Fore ini, apakah dia dengan expansion dari IPO-nya itu benar nggak bisa menciptakan generate revenue yang selanjutnya. Karena dari duit IPO-nya itu kan rencana mau 140 cabang dia bikin. Terus sisanya itu membuat toko donat. Nah ini yang jadi question sebenarnya. Berarti kan ada perubahan matriks nanti ke depannya. Mungkin sekarang PE 32, nanti eksekusi bisa aja bagus, bisa aja bukan jadi PE 32 lagi, mungkin malah jadi mengecil karena labanya meningkat dan marginnya membesar. Paling dari saya sih pandangan seperti itu dulu. Mungkin lo mau nambahin, Jo? Oke, tadi buat sedikit rekap ya teman-teman. Jadi Fore ini kan IPO dan nyari dana 380 miliar yang kayak tadi Kosum bilang. Dia mau dipakai buat ekspansi semua nih, buat ekspansi toko kopi mungkin nambah 140 atau 170 ya. Toko donat nambah 30. Ya, itu kurang lebih per tokonya both 2M. Nah, di satu sisi ini tergolong fair ya. Tadi menurut Kosum dari praktisi langsung pas Kosum buka F&B juga memang plus minus ya, kurang lebih segitu. Apalagi kan enaknya Fore juga dia yang punya mereknya ya, jadi nggak ada royalti. Nah, di satu sisi kalau misalnya kita tahu nih, kan ada investor yang udah invest duluan di Fore. Ya. Udah selain Fore ini adalah nggak ngejual saham lamanya dia, yang menarik adalah saham-saham yang dipegang oleh venture capital. Di lockdown. Nah, itu yang kemarin lu sempat cerita, itu di lockdown sampai 12 bulan 1 tahun. Jadi kan ini menjadi satu at least indikasi yang baik, di mana memang at least mereka nggak niat jualan, at least ya kalau kita ngelihat. Jadi memang pure mereka mau ekspansi, utangnya mereka juga nggak banyak. Nanti detail financial saya teman-teman bisa lihat di sini, dan mereka memang pure kelihatannya mau fokus ngembangin bisnisnya. Cuman ketika kita ngomong F&B itu memang it's very complex ya. It's very complex, variabelnya juga banyak. Dan kalau yang tadi kayak Kosum bilang, Fore ini mau mirip dengan Starbucks, saya mungkin cerita sedikit dari pengalaman saya as a consumer ya. Kalau misalnya saya nongkrong di mall ataupun ketemu teman-teman, pasti ya, nggak tahu kenapa jujur, kalau nggak nyari Starbucks, pasti keduanya tuh Fore. Kalau untuk nongkrongnya, bukan untuk ngincer kopi. Tapi kalau ngincer kopi, mungkin masih ya bisa Tomorrow, segala macam. Dan itu I think terbukti kenapa? Karena mind share-nya dia memang cukup kuat. Bahkan di Terminal 3 juga dibuka bandara. Itu ada buka juga di Terminal 3. Dan dari sisi pricing yang menarik, Fore itu pricingnya di atas dengan kopi lokal lainnya. One of the
most lah. Tapi baik lagi kalau dibandingin sama Starbucks masih jauh ya. Mungkin Yeah. Starbucks per cup bisa 40-50 ribu. Sampai 50. Korea mungkin almost 30,000. Nah Yeah. mungkin kopi-kopi yang lain masih 20 ribuan kecil. Yeah. Jadi dia pelan-pelan yang kayak Ko bilang bener, udah mau main ke arah Starbucks nih. Starbucks. Kalau memang bisa works, itu harga jual bisa naik banyak. Kalau works ya. Ya sedangkan satu sisi so far dia masih leading dibandingkan dengan Janji Jiwa, Kopi Kenangan. I think Janji Jiwa, Kopi Kenangan juga juru kayaknya udah nggak gitu banyak kedengeran sekarang ya. Iya. Udah Karena itu mereka menurut saya ya kehantamnya itu sama Tomorrow Coffee. Karena Tomorrow Coffee itu bisa kasih spek karena member team kita itu dulu elitnya di Tomorrow. Elitnya di Tomorrow Coffee. elit pertama. Jadi kita tahu sedikit info-infonya dia karena setiap buka cabang pasti dia yang gunting pita di situ. Ya, cuma dia nggak di Tomorrow lagi, jadi kita berani ngomong nih. Jadi ya dia nge-hitnya emang sengaja di level yang middle low gitu, dan itu sangat kena di Kopi Kenangan dan mau Janji Jiwa. Cuma kalau kita lihat Kopi Kenangan sama dia ada plus poinnya tuh di botol. Dia jualan di retail. Iya, benar. Dan ini kalau misalnya kalau kita bisa buka laporan keuangan pasti menarik. Karena jualan botol itu pasti lebih bisa target lebih banyak. Iya. Karena kalau kita buka store yang kayak tadi minimal 2M. Itu no wonder, maksudnya saya sepakat aja kalau harus raising fund baik IPO maupun cari investor lainnya, karena untuk mendapatkan share itu kan mau nggak mau harus punya capex yang besar kan buat inisiatif itu. Jadi game-nya nggak gampang gitu buat punya F&B itu. Terus ya berapa kita di member ting itu kan juga ada yang punya Koi Cafe. Koi Cafe juga itu nggak gampang lah bermain di dunia ini. Memang harus punya nama dari brandnya dan good for foray karena bisa bangun brand name-nya yang sangat baik di situ. Gitu sih. I think ya begitu sih. Kalau kita lihat lagi ya, tadi kan lu Jo kan pernah ngomong ya. Kalau kita lihat finansialnya itu kurang lebih ya 600 miliaran lah asetnya dia. Terus ada utang dagang lah, dagangnya yang banyak lah, sisanya baru ada hutang berbunga. Jadi kalau kita lihat IPO-nya ini, kan kadang ada yang IPO sebenarnya buat bayar bunga. Nah ini namanya gali lubang tutup lubang, suruh pakai investor baru buat bayar utang. Kalau ini kan benar-benar kelihatan untuk ekspansi. Dan itu good point-nya. Terus yang kedua, dulu tuh 4 tahun lalu ya berarti di last year ini 2024 baru untung. Dulu-dulunya ada rugi 33M dari selisih kurs, dan mungkin memang dia tidak dapat economics-nya sampai akhirnya Starbucks kalah karena boykot. Jadi benar-benar dia bisa dibilang seize opportunity-nya cukup kuat nih ya. Tahun 2024 ini yang lain lagi pada boykot apa segala macam, dia nambah cabang banyak banget. Benar, di tahun 2020 kan dia juga size down ya, bisa 60 cabang ya. Akhirnya dia berhasil, maksudnya efisiensi karena juga satu sisi nggak punya hutang ya. Jadi dia selamat dari situ dan akhirnya dapat the opportunity, good timing juga saat ada boykot. Dan I think boykot ini nggak secepat itu akan hilang. Karena gini ya, namanya kan lifestyle itu kan tergantung habit. Mungkin dulu awal-awalnya kita Starbucks, terus akhirnya mungkin kita tidak suka sama Starbucks karena boykot. Lama-lama fore enak juga ya buat nongkrong. Lama-lama habit bisa berubah loh. Dan I think ini harus hati-hati juga ya, maksudnya perusahaan-perusahaan yang mungkin ya MAPB punya MAP itu kan juga berbahaya tuh sebenarnya. Apakah beneran bisa balik lagi nih market share dia? Terus nggak hanya Starbucks ya, Pizza Hut, KFC itu kena juga. Dan ini foray sebagai yang lokal bisa seize itu opportunity. Dan I think it's good. Cuma menurut saya bottom line-nya itu masih terlalu kecil ya menurut saya buat istilahnya perusahaan publik, karena PE 32 kali itu bagi kita sebagai value investor harus untuk menjustify membeli sebuah perusahaan yang value-nya setinggi itu harus perusahaan yang benar-benar market leader, punya moat yang besar. Untuk moat saya rada ragu sebenarnya, belum sekuat itu. Karena ini belum kita adu lagi dengan orang yang suka lifestyle-nya dengan teh. Karena itu berganti loh Jo. Kayak misalnya contoh, you kan dulu di Malaysia kan Jo. Pernah ada info yang soal Cake gak? Ada Cake. Ya. Dan itu kan si Cake ini kan sebenarnya menang di China. Ya kan dia head to head-nya lawannya Luckin Coffee loh. Di Malaysia rame juga sih itu. Iya, Malaysia kan juga rame. Luckin Coffee itu kan udah kalahin Starbucks. Dan itu head to head-nya lawan yang versi teh. Nah itu Cake. Dan di Indonesia ini kan kita sebenarnya konsumsi teh di Indonesia itu lebih tinggi dibanding kopi. Jadi orang sebenarnya secara culture-nya Indonesia itu lebih cocoknya sebenarnya sama teh. Seperti China. Sebenarnya China juga teh konsumsi kopinya tuh nggak terlalu gede. Ya kan Indonesia 0,1 kilo lah. Paling China cuma berapa, 0,5 kilo atau berapa. Itu dengan populasi yang sebesar itu wajar segitu. Jadi kalau kita bagi per kapita itu ya nggak gitu gede. Sedangkan kalau Indonesia konsumsi tehnya besar. You name it lah, dari Sumatera, Jawa, semuanya minum teh gitu loh. Jadi menurut saya kalau misalnya memang ada teh yang cocok lifestyle-nya, yang bisa tanda petik keren nongkrong ya, mungkin bisa ke hit juga tuh marketnya kopi. Jadi
kalau kita lihat F&B ini jangan selalu diadunya cuma kopi sama kopi. Nggak juga, harus diadu juga dengan lifestyle lainnya. Karena yang tadi saya bilang, ini kan bermainnya di level 1, namanya lifestyle. Jadi lifestyle asalkan buat nongkrong, ada istilahnya, ada gengsinya lah buat nongkrong di situ, berarti semuanya bisa bertanding di situ. Gitu. Dan challenge-nya memang gini ya buat teman-teman yang lagi ngecek, kita nggak ngomongin F&B doang, tapi di bisnis retail. Itu jujur memang it's more kualitatif. Karena numbers-nya tuh it's very hard to predict. Benar. Ya kan? Kita ngomongin demand-nya itu juga susah ngomong. Jangan kan F&B deh. Mungkin teman-teman nyadar, kita ambil bisnis retail deh. Misalnya S Hardware. S Hardware 2020 mas sekarang udah different. Kondisi udah beda semua. Benar. Dulu sebaliknya bisnis kopi 2020 mungkin masih kecil. Sekarang jadi mungkin lebih naik daun. Jadi memang consumer behavior itu sering kali berubah. Dan itu yang membuat bahasa kosong kan mode-nya jadi gak gitu kuat. Karena sangat ketergantungan dengan behavior customer. Yang dimana behaviornya juga mungkin belum matang-matang amat nih. Ya kan, baru mulai dibentuk. Nah itu yang mungkin challenging. But sebagai investor jadi gimana kita harus menanggapi ini? Kalau kemarin di sama cost, kita mungkin sebagai investor ada 3 poin. Dari sisi at least cost dulu kita ngomongin. Cost yang harus kita kontrol kalau kita ngeliat bisnis F&B. Mungkin pertama-tama itu dari biaya sewanya. Nah, biaya sewa yang menurut kostum fair nih, maksudnya untuk bisnis F&B itu plus minus. Misalnya kayak pengalaman saya, mungkin kalau waktu itu kan saya pegang satu cabang ya, tapi karena kita pegang yang the franchise masternya punya mode ya, punya kekuatan nego, misalnya sama Pakuwon gitu segala, kita bisa dapat rate sewanya tuh murah, karena kan negonya bisa satu grup gitu loh. Nah itu kurang lebih to revenue ya, itu di bawah 15%. Oh itu bagus ya. Itu. Cuma waktu itu karena saya di kota Casablanca ya, mall itu gede. Cuma yang saya tahu Fore itu di bawah 15%. Bagus. Dia pasti udah punya bargaining power buat nego sama mallnya ataupun office ya, gitu. Terus kalau komponen kedua sih menurut saya pasti direct labor. Karena at the end namanya F&B ini kan masih belum robot lah, masih manusia. Cuma kalau ngomong bersyukurnya nggak enak karena sebenarnya kita bisa direct labor murah ini karena banyak pekerja di F&B ini di bawah UMR. Apa nggak pakai part time? Kalau teman-teman lihat di Starbucks itu kan banyak mahasiswa ya. Even di Fore ya kemarin banyak itu di prospektus nanti kita tampilin tabel ya. Itu banyak kan karyawan mereka tuh banyak yang part time. Nanti teman-teman bisa tampilin di sini. Nah, itu berarti below pasti below 10%. Kalau di atas 10% aneh. Kemungkinan besar gaji manajemennya gak ketinggian. Ya itu kejadian adalah di case kita. Itu ayam nomor 1 lah. Harus ayam 1. Kalau gaji kegedean tuh aneh. Ya? Tapi balik lagi, saya nggak mau ngomong bersyukurnya gitu ya, karena ini beda banget kalau kita buka F&B di Singapura gitu. Waduh, itu kan mahal, biayanya mahal. Direct labornya bisa 20%, 30% karena gajinya mahal. Secara rata-rata itu kalau di luar negeri OPEX kemarin gue cek bisa above 20-30% bener. Iya kan? 20-30% gajinya. Kan orang dari gaji kerja di McD aja gitu aja bisa sambil kuliah kan. Kalau kita kan di Indonesia kerja di McD mana bisa sambil kuliah. Terus kalau yang terakhir biasanya royalti. Kayak misalnya kayak kemarin saya ada franchise nih. Itu royalti 8% termasuk tinggi tuh. Oh tinggi lah. Termasuk tinggi, biasanya rata-rata 5%. Cuma kalau Fore tuh nggak ada, zero. Karena kan dia sendiri. Nah ini yang keunggulan Fore ya bisa dibilang. Iya, keunggulan Fore. Jadi dia nggak bergantung dengan merek orang lain. Tapi dia bisa bangun brandnya sendiri, bisa tandingi sama merek besar itu. Dan itu good point ya di situ. Cuma masalahnya apakah brand besarnya ini, brand yang dia bangun ini bisa sustain lawan mereka, itu nggak tahu. Balik lagi kualitatif. Karena nggak segampang gitu, maksudnya mempertahankan brand juga ya. Karena at the end bisa terlengkang oleh waktu juga. Jadi kita mau rada loncat dikit ya, misalnya kayak contoh Unilever lah. Siapa yang nggak tahu produk Unilever? Tapi market share-nya kegerus sama brand-brand lokal. Jadi kecil-kecil. Jadi jangan sampai kita, oh ya ini udah pasti aman nih brand segini, belum tentu. Jadi makanya kalau teman-teman invest di F&B, invest di retail maupun di consumer goods, kalau bisa subscribe Euromonitor, subscribe dah. Karena itu market share-nya bergerak terus. Jadi nggak ada yang istilahnya dominan terus ya. Mungkin kalau kayak contoh Coca-Cola sama Pepsi, udahlah itu kayaknya emang hampir ultimate. Tapi belum tentu artinya, kayak misalnya contoh di UK, Big Cola menang dibanding Coca-Cola. Jadi bisa di tempat lokal masing-masing bisa berbeda gitu. Jadi I think itu yang menurut saya harus dianalisa ya sebagai value investor untuk invest di F&B. Jadi kalau dari sisi cost tadi jadi PR ya buat teman-teman, boleh deep dive nih kalau lagi ngecek perusahaan F&B ataupun retail. Tiga cost yang tadi kita udah discuss. Pertama itu dari biaya sewa.
biaya operasional ya, biaya gaji karyawan, dan juga royalti. Biasanya 3 ini merupakan komponen terbesar kalau kita ngomongin F&B ataupun retail. Nah, tinggal dari sisi revenue ini yang teman-teman harus deep dive lebih dalam. Kualitatifnya percaya nggak nih, ini bisa nambah cabang nggak, berhasil atau nggak. Itu mungkin nggak bisa cuma sebata-bata langsung dari komputer dapat data. Itu nggak bisa. Itu harus benar-benar dijalanin. Kalau bisa even turun ke lapangan lebih bagus, tanya yang suka minum kopinya kenapa, dan untuk bisa dapetin keyakinan lebih. Ya, misalnya contoh gampang gini Jo, misalnya buka cabang di Bali, toko kopi, di Bali lebih ngeri. Iya. Kafenya itu specialty semua, itu lebih ngeri, itu capex-nya aja bikin interior harus keren-keren banget. Beda nongkrong di Bali lebih keren gitu, jauh. Dan I think kalau mau buka cabang di Bali harus pikir-pikir tuh Fore. Pasti jadi toko signature kan, dia biasanya ada signature kan, harus yang bener-bener capex lebih tinggi. Kayak kalau Starbucks Dewata gitu ya biasanya. Iya bener, jadi kayak nggak boleh level cemen-cemen karena investornya tuh lawannya asing. Gitu deh. Tapi overall itu ya mungkin dari kacamata kita sebagai value investor, baik lagi dari sisi checklist ya, 3 cost tadi sebenarnya Volley itu bisa kita bilang so far tuh oke dari sisi costnya. Tinggal the $1 million question adalah ke depannya mereka bisa sustain nggak? That's the question that we have to answer kalau memang kita beneran mau menjustify PE 30 ini. Kalau memang kita yakin cabang nggak bisa nambah 2 kali lipat, ya bisa aja PE-nya kan drop signifikan. Nah, tapi bakalan terjadi nggak? Itu jadi PR yang kita harus follow terus. Ya mungkin sekilas ya pandangan kita berdua soal Fore IPO. Mungkin teman-teman kalau tertarik dengan format kayak gini, kita bahas perusahaan-perusahaan yang mau IPO apa, boleh coba tulis di kolom komen. Dan kalau mau lanjut diskusi sama kita, langsung feel free join grup onboarding kita. Itu grupnya gratis, itu dimana kita akan tutup grupnya bulan depan di bulan April. Jadi pastiin teman-teman langsung join sekarang untuk bisa diskusi sama kita. See you on the next chatting. See you.